Terima kasih Cynthia. Saudara, usai diserahkan Balai Pemasyarakatan ke pihak keluarga, terpidana kasus pembunuhan Mirna Salihin, Jessica Wongso, menggelar konferensi pers bersama tim kuasa hukum di kawasan Senayan, Jakarta. Di hadapan wartawan, Jessica mengaku tidak menyimpan dendam dan memaafkan semua pihak berbuat buruk terhadapnya. Tak hanya itu, Jessica juga mengaku merasa lega dan berterima kasih pada tim kuasa hukum, keluarga, dan para pendukungnya. Jessica mendapat bebas bersyarat hari ini dari lapas Pondok Bambu. Meski telah keluar penjara, Jessica tetap harus menjalani wajib lapor hingga 2032. Pada waktu awal itu terjadi, saya merasakan sangat sedih sekali ya. Tapi sejalannya waktu dan sekarang ini saya sudah memaafkan semua yang telah melakukan hal-hal yang buruk kepada saya. Sudah tidak ada kebencian lagi di hati saya. Jadi sekarang saya udah plong aja untuk menjalani, juga saya harus menjalani apa yang saya harus jalani. Jadi saya sudah maafkan semuanya dan saya tidak ada dendam sama sekali. Tidak ada kebencian dari saya sama sekali. Seperti yang tadi saya bilang ya, saya masih ngeblank, nggak tahu mau ngapain. Jadi untuk kemananya abis ini saya masih belum bisa jawab. Nanti saya akan rundingkan lagi dengan orang di sekitar saya. Sementara itu, kuasa hukum Jessica Oto Hasibuan mengaku hingga saat ini pihaknya masih mempertimbangkan untuk mengajukan peninjauan kembali atau PK kasus pembunuhan Mirna ke Mahkamah Agung. Dalam kapasitasnya sebagai kuasa hukum, Oto mengaku menghormati putusan vonis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menyatakan Jessica terbukti merencanakan pembunuhan sahabatnya Mirna Salihin hingga ia divonis 20 tahun penjara. Meski begitu, keadilan bagi Jessica akan tetap ia upayakan melalui upaya PK. Apapun putusan sudah pengadilan, itu kan sudah jelas bahwa Jessica dinyatakan bersalah. Itu putusan pengadilan yang harus saya hormati sebagai seorang lawyer. Soal kami tidak terima atau putusan itu atau tidak, itu soal lain. Tapi karena itu formal sudah keluar, harus saya hormati, itulah putusan. Dia dinyatakan bersalah. Tetapi kami sebagai lawyer, tentunya nanti kami diskusikan dengan Jessica, merasa bahwa mungkin putusan itu tidak sesuai dengan apa yang terjadi menurut kami. Oleh karena itu, kita akan mencoba peluang untuk mengajukan PK terhadap perkara itu. Ya, jadi itu posisinya. Ada pembantu mengatakan bahwa kebenaran itu akan mencari jalannya sendiri, kan? Nah, sekarang jalannya kebenaran sendiri itu bagaimana? Apakah juga harus kita ikuti juga jalan kebenaran itu dengan berdiam? Atau apakah juga jalan kebenaran itu harus kita tompangi untuk bisa mencapai kebenaran sendiri? Nah, itulah yang akan kita wujudkan nantinya. Terpidana kasus kopi sianida Jessica Kumala Wongso bebas bersyarat dari lapas Pondok Bambu, Jakarta Timur. Jessica keluar lapas didampingi tim kuasa hukumnya. Jessica keluar di lapas Pondok Bambu pada pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Didampingi kuasa hukumnya, Jessica langsung menuju kendaraan berplat merah dan menuju ke Kejaksaan Negeri Jakarta Timur untuk mengurus sejumlah berkas bebas bersyarat. Jessica mendapatkan remisi setelah menjalani masa hukumannya selama 8 tahun. Jessica mendapatkan total remisi sebanyak 58 bulan 30 hari. Sebelumnya, Jessica divonis 20 tahun penjara dalam kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin. Yang VJ suruh ke menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 20 tahun. Minggu 18 Agustus, terpidana kasus pembunuhan berencana kopi sianida Jessica Kumala Wongso resmi menjalani masa bebas bersyarat. Didampingi tim kuasa hukumnya yang dikomandani Oto Hasibuan, Jessica langsung menuju ke Kejaksaan Negeri Jakarta Timur untuk menandatangani berkas pembebasan bersyaratnya. Usai pengurusan berkas di Kejari, Jessica langsung ke Balai Pemasyarakatan kelas 1 Jakarta Timur untuk penyerahan kepada pihak keluarga.
Meski sudah bebas, kuasa hukum Jessica masih mempertimbangkan pengajuan PK ke Mahkamah Agung. Di Bapas inilah nanti proses terakhir dan penyerahan daripada Jessica kepada keluarga. Nah sekarang di dalam sudah ada ibunya Jessica sudah ada di dalam. Nah tadinya kalau nggak ada ibunya diserahkan pada kita. Karena sesungguhnya PK itu sudah kita buat dan sudah selesai. Tapi karena beberapa waktu yang lalu tiba-tiba kami mendengar ada informasi bahwa dia akan keluar, maka kita memutuskan biar dulu dia keluar gitu ya. Berdasarkan pasal 82 Permenkumham nomor 3 tahun 2018 tentang syarat dan tata cara pemberian bebas bersyarat, proses bebas bersyarat diberikan kepada narapidana setelah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 masa pidananya. Dengan ketentuan 2/3 masa pidana tersebut minimal 9 bulan. Dengan catatan berkelakuan baik selama masa pidana dan telah mengikuti program pembinaan dengan tekun. Nantinya, Jessica akan mengikuti proses pembinaan integrasi di Bapas Jakarta Timur hingga tahun 2032. Di mana mulai hari ini Jessica terdaftar sebagai klien Bapas Jakarta Timur Utara. Artinya akan melaksanakan proses pembinaan integrasi, yaitu pembimbingan oleh Bapas sampai batas waktu ditetapkan yaitu tahun 2032. Sebelumnya pada 27 Oktober 2016, terpidana pembunuhan Wayan Mirna Salihin Jessica Wongso divonis 20 tahun penjara setelah ia dinyatakan terbukti melakukan pembunuhan berencana terhadap Mirna, sahabatnya. Menyatakan terdakwa Jessica Kumolo alias Jessica Kumala Wongso alias Jess telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 20 tahun. Dalam perjalanannya, Jessica mendapatkan remisi sebanyak 58 bulan 30 hari setelah menjalani masa hukumannya selama 8 tahun. Tim Liputan Kompas TV. Kita terhubung dengan jurnalis Kompas TV dan Mario Sarung dari Senen, Jakarta. Selamat petang, Mario. Bagaimana rencana dan langkah hukum selanjutnya usai Jessica mendapat bebas bersyarat hari ini, Mario? Ya, Rahmat Ibrahim dan juga saudara, untuk menjawab itu saya akan mengutip sedikit pernyataan dari Otto Hasibuan, kuasa hukum Jessica Wongso. Kebenaran akan mencari jalannya sendiri. Itu yang disampaikan oleh Otto ketika melakukan konferensi pers menemani Jessica di depan para wartawan yang menanyakan tadi untuk apa langkah hukum yang akan dilakukan hingga saat ini. Otto tadi ketika kita temui masih terus mengatakan bahwa beri waktu kepada Jessica untuk pemulihan. Karena memang seperti yang diketahui bahwa ada keinginan atau potensi besar untuk melakukan peninjauan kembali. Tadi kita sempat bertanya kepada Otto bagaimana dengan proses peninjauan kembali, karena pada tahun 2018 lalu untuk diketahui bahwa peninjauan kembali sudah pernah dilakukan tetapi ditolak oleh Mahkamah Agung. Tetapi untuk di tahun ini setelah keluarnya Jessica Wongso, peninjauan kembali akan diajukan kembali, tetapi dengan novum baru yang tadi Otto sempat katakan bahwa sudah ada bukti baru atau novum baru yang disiapkan, tetapi dia tidak ingin membocorkan apa sebenarnya novum baru yang disiapkan oleh tim kuasa hukum untuk nantinya peninjauan kembali. Karena hingga saat ini tim kuasa hukum masih terus berembuk dengan Jessica dan juga keluarganya, termasuk memberikan waktu kepada Jessica untuk pemulihan. Karena tadi sempat Otto bercerita bahwa walaupun Jessica sudah keluar saat ini, sudah memberikan permohonan maaf kepada mereka yang mungkin menyakitinya ataupun juga berterima kasih kepada para pendukungnya, tetapi Otto mengatakan bahwa Jessica sampai saat ini masih sedikit mengalami trauma ketika harus kembali ke kehidupan masyarakat atau ke kehidupan sosialnya. Tidak hanya Jessica, tetapi juga dengan keluarganya yang memang masih sedikit surprise atau terkejut dengan proses
pemberian bebas bersyarat yang diberikan kepada Jessica ini. Hingga saat ini untuk langkah hukum yang akan diambil, memang potensi untuk mengajukan peninjauan kembali masih besar, tetapi masih menunggu terus keputusan dari kuasa hukum yang akan berembuk dengan keluarganya. Kembali kepada Anda, Rahmat Ibrahim. Jadi kapan kira-kira ini peninjauan kembali atau PK akan diajukan oleh tim kuasa hukum? Ya, Rahmat Ibrahim, seperti yang sudah saya katakan bahwa memang untuk saat ini proses pemulihan untuk Jessica Kumala Wongso masih terus dilakukan, sehingga untuk tepatnya kapan waktu yang dilakukan memang masih terus menunggu dari keputusan pihak Jessica dan juga keluarga. Tetapi untuk proses novum baru saat ini seperti yang disampaikan oleh Otto sudah dikumpulkan oleh pihak kuasa hukum. Mereka sudah melakukan pengumpulan novum baru dan sudah berembuk sesama tim kuasa hukumnya dan tinggal menunggu keputusan dari pihak keluarga dan juga Jessica sendiri. Itu yang disampaikan tadi, dan hingga saat ini memang kita masih terus menunggu kapan sebenarnya pastian waktu dari peninjauan kembali itu akan dilakukan oleh tim kuasa hukum Jessica Wongso. Balik pada Anda di studio. Terima kasih Mario Sar untuk laporan Anda langsung dari kawasan Senen, Jakarta. Terpidana kasus pembunuhan Mirna Salihin, Jessica Wongso mengaku masih belum